Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Aliansi Wilayah Utara memiliki wilayah yang sangat luas, dan di dalam langit berbintang tempat ras Purple Smelting tinggal terdapat planet kehidupan yang berwarna merah gelap. Istana pemimpin gerombolan cahaya berkembang dapat ditemukan di planet itu. Istana itu tidak besar, tapi dianggap sebagai salah satu tempat suci ras Purple Smelting. Ras Purple Smelting memiliki total 6 tuan alam semesta. Tuan alam semesta sejauh ini adalah makhluk terkuat dalam ras. Itulah sebabnya seluruh ras dibagi menjadi 6 wilayah berbeda. Dari dalam istana, beberapa murid dan pelayan membungkuk menyembah. Saat mereka melihat sosok yang jauh mendekat, itu adalah tubuh yang ditinggalkan pemimpin gerombolan cahaya berkembang sebelum dia menuju ke bintang asli. Tubuh ini lemah, tapi bagaimanapun itu adalah kesadaran pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Jadi itu masih bisa memberikan bimbingan kepada murid dan menangani masalah tertentu tanpa hambatan. Tapi tiba-tiba pemimpin gerombolan cahaya berkembang mengungkapkan ekspresi terkejut. Peng! Dia dimusnahkan dan menghilang ke udara tipis. Ah, pemimpin, guru, 3 murid dan sekelompok pelayan pribadi yang menunggu di kejauhan sangat terkejut melihat tubuh pemimpin gerombolan cahaya berkembang menghilang. Jangan khawatir, pasti ada beberapa hal yang sangat penting yang membutuhkan perhatian penuh guru. Jadi dia telah menarik kembali kesadaran dewanya sehingga tubuhnya akan lenyap. Mari kita lihat token yang diberikan guru kepada kita. Ketiga murid itu segera mengeluarkan token itu. Semua token itu adalah bagian dari koleksi barang-barang pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Itu semua adalah benda yang memiliki jejak hidupnya. Token itu telah menjadi objek tanpa pemilik. Suara bernada tinggi tiba-tiba berteriak dari antara para murid. 2 suara lainnya berkomentar sama, menambah suasana suram. Sebuah objek tanpa master. Punyaku juga, benda tanpa master. Ketika murid ras Purple Smelting saling memandang, matanya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Cepat, kita harus segera memberitahu para pemimpin gerombolan lainnya. Cepat, segera. Beberapa saat kemudian, 3 tuan alam semesta dari ras Purple Smelting yang belum memasuki bintang asli datang bergegas. Pertama dan terpenting, mereka mengajukan pertanyaan kepada murid pemimpin gerombolan cahaya berkembang tentang apa yang terjadi. Kemudian mereka membubarkan semua murid dan pelayan. Di istana, 3 tuan alam semesta yang berbentuk kristal ungu, makhluk berkepala 2, berdiri di tempat yang ditentukan. Suasananya mencekik. Cahaya berkembang telah dimusnahkan. Siapa yang bisa membunuh cahaya berkembang? Dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Cahaya berkembang memiliki armor harta karun sejati dan teknik serangannya kuat. Untuk membunuhnya, mungkinkah itu master alam semesta? Bahkan jika itu bukan master alam semesta, itu pasti salah satu tuan alam semesta yang paling kuat. Mereka bertiga terdiam. Pergi ke bintang asli selalu ada resiko terbunuh. Sebaiknya kita hilangkan pikiran itu. Jika seseorang mampu mengalahkan cahaya berkembang, kita ras Purple Smelting benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Ketiga tuan alam semesta mengangguk bersamaan. Kita harus meminta bantuan dari Aliansi Wilayah Utara untuk membangkitkan cahaya berkembang. Cahaya berkembang adalah tuan alam semesta. Kebangkitannya hanya mungkin terjadi di tangan master utama aliansi. Tapi
temperamen master utama terkenal buruk. Saya khawatir kita harus menunggu suasana hatinya cerah sebelum kita dapat memintanya untuk membantu membangkitkan cahaya berkembang. Jika itu kesatria alam semesta dasar, kesatria alam semesta sekunder, kesatria alam semesta senior, setelah mereka dimusnahkan, biasanya tidak butuh waktu lama untuk dibangkitkan. Tapi dalam kasus Tuan Alam Semesta, semuanya tidak sesederhana itu. Di seluruh aliansi wilayah utara, hanya master utama aliansi yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan Tuan Alam Semesta. Ayo, kita ajukan aplikasi kita ke aliansi. Kalau begitu, kita akan menunggu dengan sabar. Setuju. Saat saya berkembang kembali, kita akan tahu bagaimana dia dimusnahkan. Scene berganti. Di bintang asli, Luo Feng sedang menjelajah langit bintang asli. Perasaan itu luar biasa. Dia tersenyum saat bepergian, mengenang pertempuran sebelumnya. Pertama kali saya keluar habis-habisan dalam pertempuran. Kekuatannya sangat besar. Luo Feng sangat puas dengan kekuatannya. Ini tidak diragukan lagi adalah teknik pamungkas dari Master Alam Semesta. Jumlah kekuatan dewa yang dikonsumsinya mengkhawatirkan. Jika saya tidak memiliki tubuh lautan terpencil yang melengkapiku, saya pikir hanya satu posisi saja akan cukup untuk kehilangan setengah dari tubuh dewaku. Ini terlalu kuat. Aku bisa merasakan perisai harta karun sejati biasanya menjadi lemah tak berdaya di bawah pedangku. Jika aku hanya meningkatkan kekuatan seranganku dengan satu tingkat, kurasa aku akan menghancurkan harta karun sejati itu, kata Luo Feng. Jika dia memiliki perisai harta karun sejati senior, kurasa aku mungkin hanya bisa melukainya. Untuk membunuh dia, aku akan membutuhkan beberapa serangan lagi. 180 juta tahun kultivasi benar-benar membawaku sukses besar. Luo Feng mengangguk puas. Saat aku menjadi Tuan Alam Semesta, tubuh dewaku akan sebanding dengan bentuk kehidupan khusus yang kuat seperti pohon dunia dan paus dingin. Aku akan menjadi lebih kuat dalam teknikku. Saat itu, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi Master Alam Semesta. Luo Feng diam-diam menantikan ini. Saat itu, aku akan bisa menggunakan menara bintang dengan mudah. Luo Feng tersenyum, lalu melanjutkan terbang. Dia sedang menunggu makhluk agung berikutnya untuk bergerak melawannya. Ayo, aku adalah bendahara keliling. Luo Feng menyeringai. Scene berganti. Di salah satu lembah berbukit, di tengah dataran kosong, 3 kesatria alam semesta senior dari aliansi cincin duri bersembunyi. Mereka diam-diam menunggu gelombang energi. Di antara mereka, Kesatria Jiki terkejut ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia segera menyebarkan apa yang dia temukan dengan lantang. Lihat, lihat, itu adalah Luo Feng dari umat manusia. Luo Feng, apakah yang Anda maksud adalah manusia yang selalu beruntung itu? 2 kesatria alam semesta lainnya mendongak dengan tersentak. Ketiganya melihat dengan sangat hati-hati dan mencoba mencari tahu siapa sosok itu. Armor perak, sayap perak, dan sosok manusia berambut hitam. Itu dia, itu bentuk manusia dari Luo Feng. Itu dia memiliki setidaknya 6 harta karun sejati, termasuk harta sejati tipe jiwa, dan bahkan mungkin harta karun sejati tipe istana terbang. Dia berani datang ke bintang asli. Jenius yang luar biasa ini benar-benar mengira dia tak terkalahkan. Arogansi seperti itu. Arogansi itu bagus. Dia adalah harta karun dalam bentuk manusia. Tapi Luo Feng dalam bentuk manusia ini mungkin memiliki dukungan yang kuat. Dukungan apa? Bahkan jika ada Tuan Alam Semesta di cincin dunia yang melindunginya secara rahasia, apa yang bisa dia lakukan? Gulma di sekitar mereka. Gulma di sekitar mereka menyembunyikannya dari pandangan saat mereka melihat ke sosok yang terbang melintasi langit.
ketiganya merasakan hati mereka terbakar. Binatang berkaki 4 terpendek namun paling kokoh sedang mentransikan pikirannya saat dua kesatria alam semesta lainnya segera memfokuskan perhatian mereka. Kita harus berhasil. Kekuatan kita yang disatukan akan jauh lebih kuat daripada miliknya. Begitu dia kabur, dia akan lepas landas dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Lalu kita tidak akan bisa mengejar lagi. Aku punya rencana dan aku akan mencegah dia melarikan diri. Makhluk berkaki 4 mulai mengirimkan suaranya dan dua kesatria alam semesta mendengarkannya dengan seksama. Makhluk berkaki 4 menyelesaikan seluruh rencana dalam waktu kurang dari 1 detik. Ayo keluar! Makhluk berkaki 4 itu memberi perintah, tapi dia terkejut setelah itu karena ada dua makhluk terbang menuju Luo Feng dari dua arah yang berbeda. Makhluk berkaki 4 dan kesatria Jiki dapat melihat dengan jelas bahwa salah satu makhluk yang berlari ke arah Luo Feng memiliki tubuh dewa yang panjangnya lebih dari 300 kaki dengan puluhan cakar. Lututnya ditutupi rambut dan mata hijau yang ada di wajahnya berkilauan karena keganasan dan keserakahan. Adapun yang lain, dia tampak seperti manusia, tapi dia ras serangga, dia kurus dengan tangan berbentuk pedang. Mereka telah memimpin. Satria Jiki membuka lebar matanya. Mereka dari aliansi wilayah utara. Bagaimana dengan rencana kita? Kata kesatria lain dengan cemas. Makhluk berkaki 4 itu meraung. Lupakan rencananya. Ayo serang dia. 3 sinar cahaya melesat ke langit dan terbang menuju Luo Feng. Kedua kesatria alam semesta dari aliansi wilayah utara juga gugup. Kesatria binatang buas aneh itu mengirimkan suaranya yang menggerak. Itu bajingan dari aliansi cincin duri. Kamilah yang menemukan Luo Feng lebih dulu. Jangan biarkan mereka membawanya. Luo Feng adalah milik kita. Teriak kesatria kurus itu mengatupkan giginya dan tampak galak. Luo Feng adalah yang paling tenang. Dia terbang dengan santai di langit dan melihat kesatria alam semesta dari ras lain terbang ke arahnya. Dia segera mengidentifikasi mereka. Kesatria Kebi dan kesatria Basio dari aliansi wilayah utara. Kesatria Basio memiliki tubuh dewa yang sangat besar, jauh lebih besar dari tubuh pemimpin gerombolan cahaya berkembang yang saya bunuh sebelumnya. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang tingginya sekitar 30 kaki, tapi dia lebih dari 300 kaki. Tapi aku yakin dia tidak memiliki baju besi harta karun sejati. Aku bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Luo Feng melihat sekeliling. 3 lainnya, kesatria Jiki, kesatria Yuka, dan kesatria Yunya dari aliansi cincin duri. Apakah mereka semua kesatria alam semesta senior? Yah, mereka bukan ancaman bagiku. Luo Feng melambaikan sayapnya dan mempercepat, mulai melarikan diri. Dia kabur! Jangan biarkan dia kabur! Cepat! Ke arah itu! Kesatria Kebi dan kesatria Basio dari aliansi wilayah utara menjadi cemas. Meskipun mereka tidak takut pada 3 makhluk agung dari aliansi cincin duri, mereka hanya memiliki 2 makhluk. Sedangkan aliansi wilayah utara memiliki 3 makhluk. Selain itu, kekuatan mereka berada pada level yang sama. Mari kita berpisah dan kelilingi dia. Ketiga kesatria dari aliansi cincin duri menempuh 3 cara berbeda dan mencoba mengepung Luo Feng. Kecepatan mereka melonjak. Baik domain hukum waktu, domain hukum ruang angkasa tiba dan mereka mulai menghentikan Luo Feng. Ingin melarikan diri ya? Hahaha. Luo Feng, kamu datang ke bintang asli untuk kematianmu. Kesatria Kebi menyeringai dan sebuah lingkaran muncul di sekitar tangannya. Dia membuangnya dan lingkaran itu mulai membengkak. Itu berlari menuju Luo Feng dengan kecepatan cahaya di bawah kendali kekuatan dewa. 3 kesatria alam semesta dari aliansi cincin duri juga menjadi cemas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kesatria alam semesta dari aliansi wilayah utara memiliki senjata kekuatan spiritual. Jangan khawatir.
Luo Feng memiliki harta karun sejati senjata kekuatan spiritual, kata kesatria Jiki. Itu benar, Luo Feng memiliki harta karun sejati senjata kekuatan spiritual. Di sisi lain, ingin menangkapku ya? Luo Feng meraung. Luo Feng memegang tangan kanannya terlebih dahulu dan bintang muncul di langit. Semua 1000 bintang memiliki ukiran yang diukir dengan erat pada mereka. Mereka membentuk dewa binatang raksasa. Di bawah kekuatan dewa binatang meraung dan berlari menuju lingkaran itu. Ekor dewa binatang menebas lingkaran memantul dan mencoba menyerang Luo Feng lagi. Di bawah kesatria Beki, ia ingin menghindari dewa binatang. Kesatria Kebi mengatupkan giginya. Tidak heran, itu kekuatan harta karun sejati senjata spiritual. Itu sangat kuat. Hahaha, kamu tidak bisa lari. Kesatria Basio membuat suara gemuruh dan mulai menghentikan Luo Feng. Luo Feng berbalik. 3 kesatria alam semesta dari aliansi cincin duri juga mulai mendekati Luo Feng dari 3 arah berbeda. 5 kesatria alam semesta mengelilingi Luo Feng di langit. Dan Luo Feng seperti mangsa yang mencoba melarikan diri. Dia memanipulasi senjata kekuatan spiritualnya untuk melawan musuh-musuhnya. Kekuatan dari bentrokan antara 2 senjata kekuatan spiritual menyebar. Teriak energi, pertarungan, pasti harta karun atau harta karun sejati. Cepat, pergi ke sana. Teriak pertempuran itu menarik makhluk-makhluk agung di kejauhan. Dan Luo Feng masih mencoba melarikan diri seperti burung yang ketakutan. Cepat, hentikan dia! Kesatria Basio mentransmisikan suaranya. Makhluk dari aliansi cincin duri, kita sudah menarik perhatian. Meskipun para kesatria dari ras lain masih jauh dari kita, semakin lama kita menghabiskan waktu di sini, semakin besar kemungkinan ras lain itu akan tiba di sini. Kita menang tidak bisa mendapatkan apa-apa jika semua orang ada di sini. Bagaimana kalau kita bekerja sama satu sama lain? Ketiga kesatria alam semesta dari aliansi cincin duri semuanya gugup. Tapi Luo Feng terlalu cepat. Dia bisa mengubah arahnya dan mengubah kecepatannya sesuka hati. Dan dengan kekuatan harta karun sejati senjata spiritual, kelimanya gagal untuk mengepungnya. Kesatria berkaki 4 mengirimkan suaranya. Mari kita bunuh Luo Feng bersama-sama. Dan untuk harta sejatinya, aku akan melihat siapa yang terkuat di antara kita. Oke, Satria Basio setuju. 5 kesatria alam semesta secara resmi membentuk aliansi. Mereka mulai memblokir Luo Feng dari arah yang berbeda dengan mengelilinginya. Dia sekarang memiliki semakin sedikit ruang untuk mengubah arah. Selain itu, kesatria Kebi dan kesatria Jiki memiliki senjata kekuatan spiritual yang menempatkan Luo Feng dalam situasi yang lebih buruk. Tiba-tiba, gelombang energi yang berguling muncul di langit. Mereka menutupi area dengan diameter 19 juta mil, menyelimuti para kesatria alam semesta. Ini domain. Ini adalah jenis domain yang berharga. Kita tidak bisa menangkapnya lagi. Kesatria Jiki berteriak dengan tergesa-gesa. Resistensi dari domain tidak kuat. Itu mungkin hanya harta jenis domain, bahkan bukan harta kelas atas. Cepat, tangkap dia! 5 kesatria alam semesta tercengang oleh gelombang tak berujung. Dan Luo Feng mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari penghubungan mereka. Namun mereka dengan cepat menemukan bahwa ombak tidak memiliki perlawanan yang kuat. Perlawanannya tidak kuat. Tangkap dia! 5 kesatria alam semesta kembali mengepung Luo Feng. Meskipun perlawanannya tidak kuat, itu membuat Luo Feng lebih mudah untuk menghindar dan mengatur waktu untuknya. Di sisi lain, hahaha, lihat, ini manusia Luo Feng. Ini Luo Feng, cepat! 3 tim terbang dari arah berbeda. Sulit bagi mereka untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di gelombang. Namun Luo Feng adalah orang yang bergerak paling ganas dan paling cepat. Meskipun segala sesuatu di gelombang tanpa kabur dari mereka, mereka dapat mengetahui
bahwa mana yang merupakan Luo Feng yang melalui sayap harta karun sejati dan dewa binatang yang dibentuk oleh senjata kekuatan spiritual. Manusia Luo Feng juga datang ke sini. Lihat, itu aliansi cincin duri. Hahaha. Dan kesatria Basyu dari aliansi wilayah utara. Pantas saja mereka mencoba mengepung dia. Itu manusia Luo Feng. Luo Feng memiliki setidaknya 6 harta karun sejati, dan salah satunya adalah harta karun sejati tipe jiwa. Saatnya pergi. Sekarang ada total 8 kesatria alam semesta dengan 3 tim. Mereka bergegas menuju gelombang emas. Dalam ombak dari Sungai 9 Harimau, Luo Feng damai di dalam meskipun dia tampak panik. 8 lainnya dari aliansi iblis, aliansi 9 wilayah, dan aliansi ras serangga. Ada tuan alam semesta di antara mereka. Luo Feng mengangguk. 12 kesatria alam semesta senior dan 1 tuan alam semesta. Saatnya menarik mereka, pikir Luo Feng. Luo Feng akhirnya mewujudkan kekuatan dewanya. Dia membakar kekuatan dewanya yang ditanamkan di 9 sungai harimau. Domain hukum emas itu pada saat yang sama bergabung dengan 9 sungai harimau. Resistensi dalam gelombang emas menjadi jauh lebih ganas dan lebih padat, seolah-olah telah berubah dari aliran yang tak berbahaya menjadi lem yang kuat. Perlawanan melonjak 3 kali lipat, membuatnya semakin sulit bagi 12 kesatria alam semesta senior untuk terbang. 9 sungai harimau sangat luas dan perkasa karena melayang di daerah tersebut, menempati area yang lebarnya puluhan juta mil. Jika jatuh ke Sungai 9 Harimau, bahkan seorang kesatria alam semesta senior akan merasa sulit untuk terbang atau bergerak. Harta karun sejati, ini benar-benar harta jenis domain. Manusia Luo Feng menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya. Dia menyembunyikan kekuatan harta sejati tipe domain ini. Kesatria Ciki menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi dengan kesatria Zuka yang ada di dekatnya. Kesatria Zuka berkaki 4 mencoba yang terbaik untuk menuju ke kesatria Ciki, tetapi menemukan kecepatan terbangnya sangat lambat. Dia menggunakan transmisi suara karena kegelisahan. Dia berkata, mengapa manusia Luo Feng menyembunyikan kekuatan harta sejati tipe domainnya? Jika dia melepaskan kekuatannya lebih awal, dia akan bisa melarikan diri dari kita dengan mudah. Namun dia tidak. Apa motifnya? Kesatria Ciki dan makhluk berkaki 4 itu bingung. Lonjakan tiba-tiba kekuatan Sungai 9 Harimau membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Ini jebakan. Ya, itu pasti jebakan. Kita harus meninggalkan domain ini secepat mungkin. Di dalam domain ini, kecepatan kita terbang sangat lambat. Jika musuh yang kuat muncul, kita akan dikalahkan. Cepat pergi. Mereka tidak percaya diri, tapi mengambil resiko di tempat seperti bintang asli, membuat para kesatria dari ras lain tetap waspada. Setiap orang telah dibutakan oleh keserakahan. Mereka menjadi hiruk pikuk begitu mereka melihat Luo Feng. Dari 13 kesatria ras lain, ada beberapa yang masih enggan menyerah. Namun, bagi kebanyakan dari mereka, sekarang setelah mereka menyadari ada sesuatu yang salah, keputusan langsung adalah segera pergi. Di tengah 9 sungai harimau, Luo Feng berdiri diam dengan sayapnya yang terentang. Dia memiliki pandangan luas dari seluruh Sungai 9 Harimau dan tahu setiap gerakan yang dilakukan oleh 13 kesatria dari ras lain. Mulai panik ya? Mempertahankan kewaspadaan yang tinggi. Sayang sekali kalian terlambat, kata Luo Feng. Luo Feng menggenggam gagang pedang pemotong mutiara dari belakang dan dengan ringan mencabutnya. Pedang dingin itu bertemu tanpa penghalang. Dia dalam perairan Sungai 9 Harimau. Dia memegang kendali penuh karena ini adalah wilayah Luo Feng. Di sisinya, binatang bertanduk emas yang seluruh tubuhnya hitam juga melayang di udara. Tubuh binatang bertanduk emas akan tetap berada di luar untuk menyerang, sementara aku membunuh dari dalam. Jangan biarkan ada yang lolos.
Luo Feng memberi perintah dalam diam. Dewa binatang, ubahlah. Luo Feng dan binatang bertanduk emas berubah pada saat yang sama. Kuku dan cakar binatang bertanduk emas tumbuh lebih besar dan lebih besar. Kepalanya juga berubah. Selain sepasang sayapnya, itu tampak seperti dewa binatang emas. Bentuk manusia Luo Feng juga berubah. Tubuh dewanya tumbuh sedikit lebih tinggi. Sisik mulai muncul di kulitnya dan matanya bersinar dengan semburat emas samar. Luo Feng bergerak dan menukik langsung ke salah satu kelompok terkuat yang terperangkap di Sungai Sembilan Harimau, Tuan Alam Semesta yang dikenal sebagai kesatria para Cuper. Satria para Cuper adalah yang paling tenang dari kelompok yang terperangkap di Sungai Sembilan Harimau. Dia berasal dari aliansi klan Serangga, tapi dia bukan berasal dari klan Serangga. Namun dia menikmati status yang paling terhormat karena dia memiliki kekuatan yang besar. Dia ahli dalam pertempuran jarak dekat dan sangat kuat, ditambah jiwanya secara alami kuat dalam pertahanan. Satu-satunya kelemahan yang dimilikinya adalah bahwa tubuh dewanya kecil, tingginya hanya 2,5 kaki. Itulah mengapa dia sangat berhati-hati dalam mempertahankan tubuh dewanya. Hal yang paling berharga padanya tidak lain adalah baju zirah harta karun senior. Begitu dia merasakan gelombang besar kekuatan Sungai Sembilan Harimau, Satria para Cuper mengerti apa yang sedang terjadi. Kita telah ditipu. Ini jebakan. Manusia Luo Feng adalah umpannya yang sengaja digunakan untuk menarik perhatian kita agar kita bergerak lebih dekat. Cincin dunianya pasti memiliki Tuan Alam Semesta atau bentuk kehidupan yang setara bersembunyi. Situasi ini tidak menguntungkan bagi kita di sini. Kita harus segera pergi. Satria para Cuper memegang pedang raksasa. Dia memotong setiap rintangan di jalannya dan terbang. Kecepatannya adalah yang tercepat. Satria para Cuper mengerutkan kening. Dia merasa bahwa ras lain sudah dekat. Meskipun dia memiliki perasaan yang meresahkan, dia tidak takut. Lagi pula, dia tidak merasakan ada master alam semesta yang tersembunyi di cincin dunia Luo Feng. Dan jika tidak ada master alam semesta, Tuan Alam Semesta umum tidak menjadi ancaman besar baginya. Dalam umat manusia, Tuan Alam Semesta yang paling menakutkan, pemimpin istana erosi surga, telah menghabiskan waktunya dengan bersembunyi jauh di dalam wilayah rahasia ras manusia. Dia jarang muncul, jadi selain 2 atau 3 yang paling kuat, Tuan Alam Semesta dari umat manusia tidak perlu ditakuti. Kesatria para Cuper baru saja selesai menganalisis situasi ketika cahaya kemasan muncul di hadapannya. Keindahannya begitu memikat sehingga membangkitkan jiwa. Cahaya kemasan ini berasal dari pedang yang membelah permukaan air Sungai Sembilan Harimau. Tampaknya perlahan dan dengan keanggunan yang tak tertandingi, pedang itu menemukan jalannya menuju ke Satria para Cuper. Dengan mata melebar, Satria para Cuper menjadi terkejut dan semakin marah. Dia mengayunkan pedang besarnya dengan sekuat tenaga, menggunakan skill terkuatnya. Bang! Pedang besar yang terlempar ke udara, di mana pedang itu jatuh di air sungai emas. Rasa sakit yang setajam silat meletus. Pedang besarnya terlempar ke udara, di mana pedang itu jatuh di air sungai emas. Rasa sakit yang setajam silat meletus saat pedang emas itu menembus tubuh dewa kesatria para Cuper. Ini ilmu pedang apa ini? Dia tersentak, lumpuh karena ketakutan. Ini lebih menakutkan daripada Tuan Alam Semesta lain yang pernah saya temui sebelumnya. Bang! Kekuatan serangan yang satu ini langsung mencapai batas dari armor harta karun sejati seniornya. Dalam sekejap, 62% dari tubuh dewa Satria para Cuper dikonsumsi. Nyaris tidak bisa melakukan serangan ini. Para Cuper ketakutan keluar dari akalnya. Bahkan dengan harta sejati seniorku, lebih dari setengah tubuh dewaku dikonsumsi. Ini tidak baik, kata kesatria para Cuper. Dia yakin serangan berikutnya pasti akan merenggut nyawanya. Cahaya kemasan pedih dari pedang itu sekali lagi akan muncul di hadapannya. Cepat, kabur! Kesatria para Cuper mengirimkan suara melengking dengan kekuatan dewanya. Tapi
di bawah serangan berikutnya dari pedang yang bersinar itu, tubuh Dewa Mungil Kesatria Paracuper telah musnah dalam sekejap, meninggalkan sebuah armor harta karun sejati yang memancarkan cahaya ungu samar yang melayang di udara. Adapun cincin dunia dan pedang besar, mereka telah terlempar ke kejauhan beberapa saat sebelumnya. Butuh 2 serangan untuk membunuhnya, pikir Luo Feng. Sepertinya dengan teknik pamungkas Master Alam Semestaku, para tuan alam semesta dengan pelindungan harta karun senior itu masih akan dapat melakukan pertarungan yang sulit. Dan kali ini itu hanya tubuh dewa yang kecil. Jika tubuh dewanya sebesar binatang bertanduk emas, tidak peduli seberapa ribu atau puluhan ribu serangan yang saya lakukan, saya khawatir saya masih tidak akan bisa membunuhnya. Luo Feng dengan cepat menyadari titik lemahnya. Mulai panik ya, kata Luo Feng sambil melihat sekeliling. Ayo lanjutkan. Luo Feng memegang pedang pemotong mutiaranya. Sepasang sayapnya terbuka lebar untuk membentuk bentuk busur saat dia menyerang ke arah kesatria alam semesta senior lainnya, melakukan pembunuhan berikutnya. Dari 13 kesatria yang terperangkap di Sungai 9 Harimau, ketika yang paling kuat dari mereka, kesatria Paracuper, terbunuh, membuat sisa kesatria gila dengan khawatir. Ini jebakan, bahkan kesatria Paracuper tidak bisa menangkis serangannya. Cepat kabur. Itu binatang agung. Jeritan tajam ditransikan ke seluruh Sungai 9 Harimau dengan kekuatan dewa sebagai medianya. Buntut dari pertarungan itu datang dalam gelombang yang bergemuruh. Dibandingkan dengan ilmu pedang Luo Feng yang dingin, tegas dan tajam, binatang bertanduk emas itu liar dengan amarah. Sungguh tak terhentikan. Mengaum, selaras dengan raungan yang menjulang, dewa binatang hitam yang mengerikan, binatang bertanduk emas lapis baja, menundukkan kepalanya dan menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Dengan satu tabrakan, tanduk terpanjang di kepalanya menabrak tubuh kesatria Ciki. Mata Ciki membelalak ketakutan. Lalu, bam! Tubuh dewanya dimusnahkan. Ini jebakan! Manusia Luo Feng hanyalah umpan. Ada tuan alam semesta yang kuat, yang jauh lebih kuat dari kesatria Paracuper. Dia mengejar nyawa kita. Cepat pergi! Manusia yang penuh kebencian. Pahit dan sedih dan melengking, enggan dan dendam, segala macam raungan terdengar. Namun dengan pedang pemotong mutiara di tangan, Luo Feng yang telah mengaktifkan dewa binatang berdarah dingin saat dia menjelajahi langit di atas sungai emas. Pedang mutiara pemotongnya memotong kesatria alam semesta satu persatu. Di bawah cahaya kemasan pedih pedangnya, para kesatria alam semesta senior dimusnahkan satu persatu. Kebanyakan dari mereka berasal dari ras lain yang bahkan tidak memiliki pelindung harta karun sejati. Mereka tidak memiliki sedikit pun harapan bertahan dari serangan Luo Feng. Luo Feng menyerang dari dalam keluar, tetapi binatang bertanduk emas bekerja ke arah yang berlawanan, menyerang dari luar ke dalam. Tidak mungkin salah satu kesatria alam semesta dari ras lain bisa melarikan diri. Jumlah kesatria dari ras lain yang terperangkap di Sungai 9 Harimau secara bertahap menurun. 8, 6, 3, 2, 1. Di luar Sungai 9 Harimau, pertempuran telah menarik perhatian para kesatria dari berbagai ras yang sedikit lebih jauh. Sebanyak 6 tim kesatria alam semesta sudah mengamati situasi di Sungai 9 Harimau dari kejauhan. Di antara 6 tim kesatria ini, ada total 15 kesatria dan 1 tuan alam semesta. Ini jebakan, dia hanya umpan, cepat kabur. Suara nyaring ditransmisikan melalui kekuatan dewa. Banyak suara dikirim kemana-mana. Dan 6 tim yang terdiri dari 15 kesatria dari ras lain yang menonton dari kejauhan begidik. Mereka menyaksikan dari jauh. Pandangan mereka terhalang oleh air sungai sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Namun, mereka bisa merasakan kejadian di Sungai 9 Harimau. Pada awalnya ada sumber energi yang sangat kuat, diikuti dengan jeritan tajam dan raungan dendam yang berteriak. Luo Feng adalah umpan, ini jebakan, Tuan alam semesta. Tapi sesaat kemudian keheningan terjadi, semuanya sunyi senyap.
Pada titik ini, 6 tim kesatria dari ras lain semuanya melayang di udara sambil menonton keseluruhan episode dari jauh, merasakan kengerian yang mencekam. Mereka tahu setiap kesatria yang terperangkap di sana telah kehilangan nyawa mereka. Sosok sendirian muncul di tengah sungai emas yang mengalir. Dia membawa pedang pertempurannya di punggungnya dengan sepasang sayap terentang, dan dia memiliki rambut hitam. Dia memindai 6 tim kesatria dari jarak ribuan mil. Pada saat itu, tidak ada satupun kesatria yang berani mengeluarkan suara. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.